Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijal itu apa Ijal? HP Ijal, berupa Ijal di dashboard mobil Ijal. Motor Ijal, motor. Iya, ada nggak bareng api, saya bareng api naik mobil, motor Ijal. Kalau hilang lagi apa atunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarramun yang saya hormati, para jemaah majelis zikir, majelis taklim fastabiqul khairat yang khusus, yaitu para guru-guru kita, yaitu yang barusan tadi memberikan pelajarannya kepada kita, yaitu Al-Ustaz Ahmad Eka. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yaitu Bapak Ustadz Rudin, juga kita doakan beliau agar dengan suasana baru ini beliau tambah semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa semua apa? Dan juga khusus yang saya hormati, yaitu Saiful Bait, tuan rumah Bapak Oman sekeluarga. Kita doakan beliau yang mana rumahnya bersedia untuk ketempatan majlis taklim, senantiasa Allah bukakan pintu rahmat, Allah bukakan pintu rizki, dan keluarga yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga khusus yaitu ketua pengajian Fastabiqul Khairat, yaitu Bapak Ardiana Renaldi, dan juga segenap para jemaah tanpa terkecuali yang hadir pada malam ini. Insyaallah mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar niat kita, langkah kita dari rumah senantiasa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bubar kita dari tempat ini kecuali mendapatkan ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, tadi guru kita membahas tentang masalah kecintaan. Ya, cinta. Juga beliau tadi mengatakan tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW dibanding umat-umat yang lain, sampai umat Nabi Muhammad bisa ngomong tentang curang. Luar biasa. Memang kalau kita bicara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW ini luar biasa. Ini kita nih umat Nabi Muhammad ini, umat akhir zaman. Sampai Nabi Musa alaihissalam yang seorang nabi, sampai dia menawarkan pangkat kenabiannya kepada Allah Subhanahu wa taala biar dilepas. Kita Kapolda, Kapolres, dia datang. Saya lepasin jabatan saya. Kayak gitu. Saya udah nggak mau lagi jadi Kapolda. Ini mah ini jadi presidennya susah banget suruh turun. Ini Nabi Musa. Ini Nabi Musa. Ya, dia minta sama Allah, ya Allah, saya pengen lepas jabatan saya sebagai nabi. Enggak apa-apa saya jadi orang biasa, asalkan apa? Jadikan ya Allah saya umatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, rela pengen jadi umat Nabi Muhammad, rela ngelepasin jabatan sebagai nabi. Nah kita ini udah nggak minta apa-apa, nggak kudu ngelepasin apa-apa, udah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Apa yang membuat umat-umat terdahulu iri kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW? Ya, di antaranya umat Nabi Muhammad ini ibadahnya ini yaitu bisa menandingi umat-umat terdahulu. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ini umat-umat dulu itu umurnya panjang-panjang, nabinya tinggi-tinggi, gede-gede, ratusan tahun. Umurnya enggak ada yang pendek. Ya ibadahnya banyak. Umat Nabi Muhammad ini baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Ya ibadahnya juga malas-malas. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan pahala umat Nabi Muhammad ini bisa menyaingi pahalanya umat-umat terdahulu yang ribuan tahun tadi. Ini apa namanya?
umat Nabi Muhammad SAW. Yang penting kita tahu ilmunya. Di antaranya nih, yang luar biasa amalan yang sering kita lupa, ya khusus diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad adalah sholat 6 rakaat bainal maghrib wal isya. Jadi kita habis maghrib nyamalin. Karena dikatakan barang siapa orang yang sholat 6 rakaat, ya dikatakan ini sholatnya namanya sholat awabin, ya 6 rakaat itu bainal isya, bainal maghrib wal isya, itu pahalanya seperti ibadah istasyar. Ya 12 tahun. Ya qiyamuha wasiyamuha, yang mana 12 tahun ini sama dengan dia diisi malamnya ibadah qiyamul lail, siangnya puasa. 12 tahun itu. Masya Allah. Sholat 6 rakaat habis sholat maghrib. Di antaranya itu nggak ngomong apa-apa perkara dunia, enggak. Jadi sholatnya ini saya kasih tahu, ya biar diamalin. Ini luar biasa. Ini dikatakan yang mantola umurhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya umat ini, sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya, banyak amal perbuatannya. Ya. Nah ini umur kita pendek, tapi kita bisa ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya dalam hidup kita. Jangan kita sia-siakan hal seperti ini. Ini kita di ladang kita kayak begini tuh. Ya, yaitu sholat 6 rakaat, sholat awabin. Yaitu yang pertama sholat ba'diyatul maghrib. Usalli sunatan rakaatain ba'diyatul maghrib lillahi ta'ala. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun lagi 4 rakaat. Ya, kalau Habib Umar bin Hafiz ini melaksanakan ini, yaitu 4 rakaat langsung tanpa tahiyatul awal. Ada juga yang mengatakan 2 rakaat. Ya, 6 rakaat itu 2 rakaat. 2 rakaat pertama ba'diyatul maghrib, 2 rakaat kedua yaitu sholat awabin, kemudian sholat taubat, ya pokoknya itu dia 6. Tapi yang saya dapatkan ya daripada guru kita Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri, beliau daripada Habib Umar bin Hafiz, itu 4 rakaat ya tanpa tahiyat awal. Jadi pertama sholat ba'diyatul maghrib 2 rakaat, kemudian bangun lagi sholat usolli sunatan awabin 4 rakaatin lillahi ta'ala. Sholat 4 rakaat awabin, terus bangun lagi, bangun lagi. Nggak ada tahiyat awal, 4 rakaat salam, udah itu 6. Jadi 6 itu termasuk daripada sama ba'diyah maghrib. Nggak lama itu. Nah itu di antara melaksanakan 6 itu nggak ada bicara, nggak terputus. Jangan 2 rakaat ngobrol, 2 rakaat ngomongin apa, enggak, langsung dari 2 rakaat itu sampai 6 rakaat itu enggak diselingi dengan perkara-perkara omongan dunia. Maka dikatakan dia mendapatkan pahala 12 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 10 hari kita laksanakan, berapa kita dapat? 120. Umur kita nggak nyampe 120. Masya Allah. Bagaimana sebulan? Bagaimana 2 bulan kita laksanakan? Ratusan tahun. Kualitas umur kita ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ini amalin. Yang kedua, ya, yaitu sholat 4 rakaat setelah isya. Yang kita tahu isya ini 2 rakaat ba'diyatul isya. Ini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah itu ada 4 rakaat ba'diyah isya. Barang siapa orang yang melaksanakan 4 rakaat setelah isya, maka sama dengan yaitu ibadah di malam Lailatul Qadar. Masya Allah, ini lagi. Sedangkan malam Lailatul Qadar ini katakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sekarang di dalam sholat ba'diyah isya itu 4 rakaat, ya. Gimana niatnya? Niatnya yang pertama usolli sunnatan ba'diyatul isya, seperti biasa 2 rakaat. Udah kelar, kemudian setelah itu sholat lagi 2 rakaat lagi. Itu boleh niatnya ba'diyah isya lagi, boleh dikatakan usolli sunnatan isya. Kata ini lillahi ta'ala. Itu 2 kali, 2 rakaat. Ya, 1 rakaatnya sama dengan ibadah 1000 tahun. Kalau 4 rakaat berapa? 4 dikali enggak 1000 tahun. Khairun min alfi syahr. Ya, 1000 tahun. Itu 4 rakaat.
Masya Allah, Allah berikan buat orang yang sholat 4 rakaat setelah ba'diyah isya. Ini khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini nabi-nabi yang lain itu irinya kayak begini nih, kayak begini. Sampai Nabi Musa pengen lepas jabatan itu kenapa? Ini luar biasa. Sekarang gini, ada orang kerja masuk jam 7, pulang jam 3, gajinya 2 juta misalkan. Ya, ini ada orang kerja, datang lagi orang kerja, masuk jam 2, pulang jam 3, cuma 1 jam, gajinya sama 2 juta. Lah, kita gimana itu? Iri kita sebenarnya. Loh, aku dari pagi, dari jam 7 sampai jam 3 2 juta, lalu cuma sejam doang 2 juta. Iri kita. Nah kayak begini nih mereka itu. Ya Allah, saya sampai jidat gesam kata orang dulu. Sampai saya pakai buat ibadah, nggak pernah maksiat. Saya dapatkan pahala segini itu, mengejar pahala seperti ini. Allah, ada umat akhir zaman cuma 2 rakaat, cuma 4 rakaat, cuma 6 rakaat, pahalanya ribuan tahun. Mereka iri semua di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keuntungan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kayak begini itu cari, yang kayak begini itu kejar. Jangan kita terpaku udah dengan yang sholat 5 waktu. Ya, udah ya yang sholat 5 waktu ini. Kalau begitu mah kita sholat itu aja dan udah sholat 5 waktu. Salah kalau begitu mah. Kalau kita ngomongin ini, kalau kita ngomongin sunnah-sunnah kayak gini ya, surat tawabin, sholat 4 rakaat, itu udah gak ngomongin lagi yang wajib, berarti yang wajib udah dilaksanakan. Iya, jadi jangan ngomongin lagi, kalau begitu yang begini aja kita laksanakan. Yang sholatnya kagak usah. Bukan, jangan dibahas lagi kayak begitu. Kalau udah melaksanakan yang begini-begini, berarti yang wajib udah gak diomongin lagi. Nggak kerja minta lembur mana ada. Begitu ya, ini kayak begini laksanakan nih. Anda dapat ijazah ya daripada guru kita Nabi Muhammad. Anak-anak ini lagi sama antum semua. Ini pakai ya, ini kesempatan buat kita. Umur kita pendek, kita pengen pahala besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nanti orang masuk surga ini, orang masuk surga ya itu masih nyesel, masuk surga nyesel. Masuk surga nyesel. Kenapa? Lihat temennya. Ya Allah, derajatnya lebih tinggi di surga. Ya Allah, fasilitasnya lebih lengkap. Ya Allah, VIP. Saya mah kayak begini. Nyesel dia. Kalau tahu begini, saya kejar dia di dunia dulu. Itu ibadah. Di surga masih nyesel. Emper udah bagus. Masya Allah, emperannya masih bagus banget. Ya, makanya ini katakan sesuai dengan majlis kita Fastabiqul Khairat, mengejar dalam kebaikan itu seperti ini. Kalau ada pahala, ada ibadah segini ini, kejar, cari. Ya, ini enggak bakal, makanya dikatakan tidak ada orang yang selamat di akhir zaman kecuali mereka yang mengikuti thariqah Bani Alawiyyin. Ini thariqah Bani Alawiyyin ini, thariqah dari Yaman, thariqah dari Habaib ini yang 4 rakaat. Coba cari, enggak ada kecuali di kitab-kitabnya para Habaib. Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahibul Ratib. Ya, dan banyak daripada kitab-kitab mereka itu hal seperti ini. Ada Al-Habib Abu Bakar bin Salim, ada yang namanya Kifaratus Sholat. Ya, yang namanya sholat terakhir di bulan Ramadan mengkodok 1 tahun. Kagak ada kecuali di thariqah Alawiyyin. Begitu. Nah ini 2 aja dulu laksanakan ibadah, yaitu sholat tawabin dan sholat 4 rakaat setelah isya. Gitu ya, insya Allah pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan buat kita. Udah jam berapa ya? Belum masuk materi ini. Ya, sedikit aja disampaikan. Ini kira-kira sampaikan juga ini. Orang lainnya katanya keuntungan umat Nabi Muhammad tadi ke situ. Udah ngomong lupa aja. Berapa sholat awal besok? Sholat awal ya maghrib, subuh jangan. Samaan. Itu ya, sholat awal kita niatin. Coba seperti kita di 10 hari 120. Hadirin yang saya hormati, kita di dunia ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan fitrah. Ya, Allah katakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, keadaan suci bersih tanpa dosa, dan Allah menginginkan kita mati pun dalam keadaan Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali
dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan takwa kepada Allah. Keinginan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi kita itu di sini hidup di alam dunia tinggal nungguin mati. Lahir ya, start, udah tinggal udah berjalan kita sampai ke finish, ke mati. Nah, di tengah jalan ini, nah ini kita berjuang nih. Kita pengen benar ya, tapi di sini kita berjuang dengan nafsu kita, berjuang dengan setan yang ingin menggelincirkan kita. Karena setan bersumpah, saya akan mencari teman sebanyak-banyaknya nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sumpah dia kepada Nabi Adam. Karena dia keluar katanya gara-gara Nabi Adam, makanya wahai Adam, aku akan ganggu anak cucumu. Aku akan cari sebanyak-banyaknya buat temanku di neraka. Nah, ini kita, perjalanan hidup kita ini diintai terus sama mereka. Digoda terus sama mereka, para setan, para iblis ini. Bagaimana caranya nih? Keturunan Nabi Adam masuk neraka. Umat Nabi Muhammad masuk neraka. Bagaimana caranya nih? Keturunan Nabi Adam ini masuk neraka dan menisai sebanyak-banyaknya di neraka. Ini usaha mereka. Ya, makanya kita jangan sampai lemah. Ya, Al-Imam Ghazali mengatakan di dalam diri kita ini ada celah-celah untuk setan masuk ke dalam hati kita. Kenapa yang setan incar hati kita? Karena dalam hadis Nabi SAW, inna fil jasadi mudghatan. Di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya segumpal daging. Segumpal daging. Ya, ija sholah jasadu kullu. Apabila baik segumpal daging itu, maka baik anggota badannya. Apabila jelek segumpal daging itu, maka jelek semua anggota badannya. Ala wahyal qalb. Maka apa segumpal daging itu? Adalah hati. Jadi hati ini adalah bentengnya, udah tempat, yaitu pengendali. Jadi kalau udah masuk ke dalam hati, ini setan udah masuk ke dalam hati kita, udah gampang. Ya, udah gampang mengendalikan tuh orang. Makanya setan ini tujuan utamanya hati kita. Nah, Imam Ghazali mengatakan ada beberapa pintu-pintu setan yang bisa masuk ke dalam hati kita. Ya, jadi setan ini bisa masuk ke hati kita, ada pintu-pintunya. Nah, makanya dikasih tahu sama Imam Ghazali biar kita tahu tuh pintu mesti ditutup. Gitu. Kita tahu, ya, ini maling mau masuk. Tutup pintunya. Jangan kita pengen jauhkan dari maling, ya Allah. Jangan sampai masuk rampok, ya Allah. Tapi pintu ngabrak. Itu kita permintaan yang konyol itu. Kita minta, ya Allah, jauhkan aku daripada godaan setan, ya Allah. Jauhkan aku daripada kejelekan setan, ya Allah. Tapi pintunya kita buka. Ya, pintu di hati kita itu kita buka. Nah, ini permintaan yang sia-sia seperti ini. Apa pintu-pintu setan ini yang bisa bikin kita masuk ke dalam hati kita? Ya, yaitu yang pertama kata Imam Ghazali, al-ghadab, marah. Ya, marah. Marah itu ternyata bukan dari setan, dari kita. Makanya kadang-kadang apa-apa kita katakan, wah, digoda setan, saya digoda setan. Enggak semua maksiat yang kita lakukan itu karena setan. Karena yang membuat kita tergelincir itu dua, nafsu sama setan. Itu nafsu kita. Makanya setan juga dulu, nanti banyak setan protes sendiri di kiamat. Iya. Kenapa kamu gak sholat? Setan, ya Allah. Enggak kali, setan, ya Allah. Kata setan, kita dulu. Kapan gua ngajak lu ke sholat? Kapan gua nyuruh lu ke sholat? Itu setan juga. Enggak semuanya maksiat yang kita lakukan ini karena setan. Ada juga karena diri kita, karena nafsu kita. Yang pertama yaitu al-ghadab, marah. Marah itu kalau orang sudah marah berarti dia sedang membuka pintu setan masuk ke dalam hatinya. Makanya marah ini kalau kita anggap perkara biasa. Marah itu siapa sih orang yang belum pernah marah? Gitu. Kita semua pasti pernah marah. Gitu. Ini marah ini ternyata luar biasa. Pintu setan masuk ke dalam hati kita. Sampai ada sahabat mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausani ya, berikan saya wasiat ya Rasulullah. Ya, wasiat. Apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Lagi ya Rasulullah. Dia pikir udah kan. Lagi ya Rasulullah. Sampai diulang lagi. La taghdab, jangan marah. Lagi ya Rasulullah. Lagi sampai lagi. Berkali-kali dia minta nasihat kepada Rasulullah, minta wasiat kepada Rasulullah biar bisa diamalkan. Jawaban Rasulullah sama, la taghdab, jangan marah. Artinya berarti marah ini luar biasa.
perkara yang remeh, tapi ini apa namanya, hal yang bisa kita yaitu anggap enteng. Kenapa? Karena dikatakan kalau orang sudah marah itu setan masuk ke dalam hatinya. Kalau orang udah marah setan masuk. Makanya kalau orang udah marah itu udah lupa semuanya udah. Kalau orang udah marah nih, udah gak kenal yang namanya orang tua, udah gak kenal yang namanya guru, udah gak kenal yang namanya kakak, udah gak kenal. Tunjuk sama kita, diludahin sama kita. Kenapa? Kita marah, ditunggangin sama setan marah kita. Marahnya dari kita, marah itu manusiawi. Cuman kita ikutin marah tersebut, masuk setan ke dalam marah kita. Karena kita buka pintu. Nah, orang makanya banyak yang marah sampai dia melontarkan kata-kata kasar, sampai dia mencaci maki, sampai tunjuk orang tua. Bahkan sekarang ada orang tua dilaporin sama anaknya buat di penjara. Ya, gara-gara motornya gak balik. Dilaporin balik dia. Ya, itu dia marah. Akhirnya pas dia sadar, astagfirullahaladzim, aneh marah. Ya, dia baru sadar, dia minta maaf. Mungkin bisa kita maafin. Ya, orang itu bisa maafin kita, tapi kata-kata yang sudah keluar menyakiti hatinya sampai kapanpun masih ingat tuh orang. Ya, dikala kita udah lama bertahun-tahun, ya itu orang hidupnya susah kata kita, itu orang itu dulu pernah nyakitin bapak itu orang. Itu dulu orang pernah nunjuk-nunjuk muka saya itu orang. Itu perlakuan kita, marahnya kita sama orang itu. Ya, cacian kita segala macam itu masuk ke dalam hatinya, nggak bakal lupa dia, walaupun dia minta maaf. Makanya lisan ini hati-hati, jangan sembarangan. Orang sakit hati sampai dia meninggal, dia yaumil kiamat diminta pertanggungjawabannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau lagi marah ini hati-hati, buru-buru redam. Kata Rasulullah, man ghadaba ahadukum fahuwa qa'imun falyajlis. Kata Rasulullah, barang siapa orang di antara kalian yang sedang marahnya dalam keadaan berdiri, buru-buru duduk. Kata Rasulullah, lagi diri, buru-buru duduk, klik terbalik, duduk diri. Saking keselnya, lagi duduk diri kita mah, tambah baik jadinya. Kata Rasulullah, kalau kalian sedang marah dalam keadaan berdiri, buru-buru duduk. Ya, apabila kalian sedang marah, berwudu. Astagfirullahaladzim, wudu karena setan kita marah itu ditunggangi setan dan setan bisa kalah dengan air wudu. Sampai segitunya Rasulullah memwanti-wanti kepada kita, cegah marah. Lah untuk jangan marah. Kenapa? Kalau marah ini membukakan pintu setan dalam hati kita. Udah marah, kalau orang sudah marah ini ibaratkan seperti anak kecil memainkan bolanya. Orang marah, hatinya udah marah, setan masuk menguasai hati kita sebagaimana anak kecil mempermainkan bola, udah kemana-mana kita. Kalau orang udah marah, setan udah masuk, udah kemana kita, udah dimainin sama setan. Makanya kalau udah buru-buru marah, berarti kita lagi buka pintu. Kita lagi marah, kesel sama orang, berarti pintu kita kebuka. Setan jangan sampai masuk, buru-buru kita tutup, buru-buru. Karena kalau orang udah marah, lepas kontrol. Kenapa? Setan udah masuk. Ya, jadi yang pertama marah. Tapi kan bukan berarti orang gak pernah marah juga. Dia pulang dari sini, gak pernah marah. Ya ini diem baik, bukan berarti kayak gitu. Marah itu boleh. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya, pernah mengatakan kepada para sahabat, berhentilah kalian untuk meninggalkan sholat Jumat. Apabila kalian tetap meninggalkan sholat Jumat, aku akan bakar rumah mereka. Kata Rasulullah. Itu Rasulullah kira-kira ngomong kayak begitu sambil ketawa atau sambil marah? Sambil ketawa, saya akan bakar. Nggak mungkin, pasti sambil marah. Ya, kalau dia itu orang nggak berhenti dari ninggalin sholat Jumat, saya bakar rumahnya. Artinya Rasulullah marah. Ya, cuman marahnya itu marah yang karena Allah. Islam dihina marah, Al-Quran dihinakan marah. Ini mah kalau giliran kita dihina sama orang, kita marah. Ya, ubin kita diinjek sama anak bocah sampai kotor baru ngepel, kita marah. Lempengan ayat Al-Quran ya dihina, suruh demo aja semua kagak mau. Ya, lapat bendera ayat Allah dibakar, kagak kesel, nggak marah. Cuman jangan yang marah dari hawa nafsu kita, marah yang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah itu seorang yang gagah berani dalam perang. Pokoknya kalau udah Sayyidina Ali cabut pedang, semua maju ke depan, habis musuh. Maju ke kiri, habis musuh. Ke kanan, habis musuh. Pokoknya semuanya. Itu Sayyidina Ali.
waktu kecilnya aja nih, Sayyidina Ali pernah bertarung. Ini kalau ada cerita lagi baik, lama lagi baik, masih kecil. Ini Sayyidina Ali, ya, ini Sayyidina Ali yang luar biasa ini. Dia suatu ketika pernah bertarung dengan musuh dalam peperangan, ya. Kemudian itu musuh udah jatuh. Pas mau ditebas, itu musuh mau ditebas sama dia, sama Sayyidina Ali. Itu musuh mau ngeludahin Sayyidina Ali, diludahin sama Sayyidina Ali. Diludahin. Akhirnya Sayyidina Ali berhenti. Kata musuh tadi, wahai Ali, kenapa kau berhenti? Kata Sayyidina Ali, saya sedang menguasai hati saya. Saya mau menebasmu, ya, karena sedang perang, membela agama, jihad fisabilillah. Tapi karena kau meludahiku, aku marah. Aku nggak mau. Ini aku membunuhmu ini karena marahku kau meludahi mukaku. Ya, jadi pas dia ditanya dulu sama dia, kenapa? Ini saya bunuh dia karena Allah, apa karena dia meludahi muka saya? Ya, makanya ini luar biasa nafsu ini. Ya, makanya kalau marah itu buru-buru redam, bukan nggak boleh marah, tapi marah seadanya aja. Ya, jangan seadanya pada pecah piring. Seadanya kita marah. Ketika kita marah berarti setan lagi masuk. Buru-buru kuasai diri kita. Ya, jangan sampai kita kalau udah menyakitin orang itu luar biasa. Ya, perkataan kita segala macam perbuatan kita yang pertama, ya jangan marah. Kemudian yang kedua yaitu tamak. Tamak itu serakah. Tamak ini bermulanya suka sama jabatan, suka sama uang, suka sama apa aja, itu suka. Dan kalau dalam batas suka itu masih wajar, karena dalam Al-Quran, ya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa masna wa sulasa, kenapa jadi situ? Ya, minan nisa, ya, wal banina wal qantarita minan dhahabi wal fiddah wal ayat sampai akhir. Jadi dihiasi manusia itu kecintaan terhadap wanita, kepada anak, kepada perniagaan, harta benda, itu sudah sunatullah. Jadi kita senang kayak gitu sudah sunatullah. Jadi suka, masih batas suka sama harta, suka sama jabatan, suka sama dunia ini dan itu masih wajar. Tapi kalau sukanya itu sampai kita melupakan Allah, sukanya sampai kita melupakan hak orang lain, kita ambil. Yang penting kesenangan kita dapatkan. Yang penting gaji saya naik, sikat sana, sikat sini. Ya, jilat sana, jilat sini. Ya, kewajiban ditinggalin, berarti udah tamat. Terus setan nggak masuk tuh. Ya, setan nggak masuk. Karena kita ngejar, kita ada bisnis di sana, ada menghasilkan uang di sana. Akhirnya, wah kita harus kejar nih. Wah, ini kita masih wajar nih. Ada sholat azan, lanjut. Nah, itu udah mulai tuh ditimangin sama setan. Tamak tuh. Jadi orang tamak itu kalau orang udah tamak udah lupa sama hak orang lain. Udah lupa dia, udah yang penting kekejar nafsu dia, kekejar keinginan dia. Ya, makanya kalau orang udah tamak udah lupa semua kewajiban, lupa sama semua lupa. Makanya sebatas suka aja, sebatas senang, kejar. Ya, jangan sampai membuat menjualin orang lain untuk kita mencari yang kita senangi tersebut. Yang ketiga, pintu setan masuk ke dalam hati kita itu hasad, hasud. Hasud itu apa sih? Hasud itu yaitu karahiyatun ni'mah alal muslim. Ya, yaitu nggak senang nikmat kepada saudaranya sama muslim, terasa berat buat dirinya, itu hasud. Jadi orang lain dapat nikmat kita berat, orang lain dapat mobil sakit gigi, orang lain misalkan pergi umroh meriang, teman kita naik jabatan kesel merengut, nah itu hasad namanya. Jadi hasad ini nggak senang saudaranya dapat nikmat dan terasa berat buat dirinya, dan dia berusaha gimana caranya nikmat itu hilang dari dia. Itu hasad namanya. Nah ini kalau udah hasad begini nih, udah hasud, ini setan masuk. Makanya kalau orang udah hasud apa aja lakuin. Wah gimana caranya nih? Boleh kita lengserkan dia. Wah ayo kita ini cari sama dia kejelekannya, kita bangkit-bangkitkan biar dia turun, biar itu hilang itu nikmat tersebut. Itu hasud. Ya itu hasud itu. Kalau kita udah ada rasa hasud kayak begitu, mulai kita iri sama orang, ya itu setan hasud. Hasud. Ini hasud juga hati-hati. Dikatakan sama Rasulullah SAW, wa iyyakum wal hasad. Ya, fa inna ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Dikatakan hati-hati terhadap hasud. Hasud itu saya katakan tadi ya, nggak senang sama nikmat yang Allah berikan. Nikmat itu berupa apa aja. Orang dapat kelebihan nikmat harta, kita nggak senang.
orang kelebihan dalam masalah apapun, itu kita nggak senang, itu namanya hasud. Dalam hal apapun itu hasud, kita nggak senang dan kita pengen itu hilang di materi dia. Itu orang hasud itu kata Rasulullah, jaga jangan sampai kalian punya rasa hasud kepada saudara bersama muslim, karena sifat hasud itu akan membakar kebaikanmu, akan menghanguskan amal ibadahmu, sebagaimana hangusnya, bakarnya, yaitu api yang membakar kayu-kayu yang kering. Masya Allah, cepat. Makanya kita jangan sampai kayak begitu tuh, ibadah rajin, sholat rajin, sama orang masih iri, sama orang masih hasud. Biarin nikmat dia boleh nyari. Makanya kita apa namanya, kita hibur diri kita. Kalau orang ya Allah dia mau udah dapat kerjaan enak, aku masih begini aja. Ya Allah dia makanya udah apa namanya udah punya mobil, saya masih begini aja, gitu kan? Itu hibur, hati kita hibur. Apa kita pikir begini? Kita nggak tahu Allah memberikan kelebihan nikmat kepada dia. Kita nggak tahu apa yang telah Allah ambil dari dia. Ingat, coba ente jangan bangun. Ya, kalau orang dikasih kenikmatan, baik itu misalkan kelebihan harta, kemudian juga jabatan, atau mungkin pangkat, atau mungkin ilmu, dia kelebihan daripada kita, ya, ilmu memang sudah karunia Allah. Jangan ada ilmu ini dulu deh. Ya, itu kelebihan dunia kita berpikir begini, ya Allah, oke lah dia dikasih kelebihan ini, tapi kita kan nggak tahu apa yang diambil sama dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh. Jadi orang yang diberikan kadang-kadang orang diberikan mobil atau kelebihan harta oleh Allah SWT, nikmat ibadahnya hilang. Ada orang dikasih kerjaan enak, ya, kesempatan ngajinya hilang. Jadi ada yang Allah berikan kepada dia, tapi kita nggak tahu apa yang Allah ambil dari dia. Ya, makanya kita jangan iri. Dan ketika kita nggak tahu, ketika Allah ambil dari kita, bangkrut, anak kita meninggal, atau siapa kurang kita diambil, kita nggak tahu apa yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak tahu, yang kita tahu Allah ambil, yang kita tahu Allah apa namanya hinakan kita, misalkan ini baku segala macam. Kita nggak tahu bahwa Allah memberikan ampunan dosa buat kita. Kita nggak tahu bahwa Allah angkat derajat kita. Kita nggak tahu bahwa Allah hapus sudah daftar kita di buku besar di akhirat, min ahli nar, ini orang masuk neraka karena dia sabar, dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu kayak begitu kan. Makanya kita khusnuzan kepada Allah bahwa apa yang Allah berikan diambil dari kita nggak tahu apa yang Allah berikan kepada kita gantinya. Oke, mungkin dia lebih dari kita dikasih itu, kita juga nggak tahu apa yang telah diambil oleh Allah dari orang tersebut, kebaikannya diambil. Tapi jangan diomongin ke orangnya, itu buat menghibur diri kita. Itu jangan senang dulu ente punya mobil, jangan senang dulu ente naik jabatan, Allah angkat iman ente. Dia buat menghibur diri kita kayak gitu. Kita nggak tahu ya apa yang Allah ambil, apa gunanya harta kita, apa gunanya jabatan kita. Ya kalau kita dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kalau kita nggak senang lagi sama ibadah, udah nggak senang lagi sama sholat, anak kita emang kaya, jabatannya emang tinggi, ya, tapi sama sholat udah kagak mau, sedih kayak gitu. Berarti hidayah udah dicabut sama Allah. Ya, kita ngapain kayak gitu? Ya makanya jangan sampai hasud sama saudara muslim, apalagi sampai kita berusaha bagaimana cara ngilanginnya. Itu nikmat dari orang tersebut. Ya, jadi ini diantaranya banyak Imam Ghazali mengatakan daripada celah-celah pintu setan masuk ke dalam hati kita ini. Makanya kita itu salah. Kita itu minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, jauhkan kami dari godaan setan. Setan itu masuk ke dalam kita. Ya, itu susah kayak begitu. Kita minta, ya Allah, jangan sampai jauhkan rumah saya dari maling, dari perampok. Perampoknya di dalam. Ya kan, itu kurang pas. Yang pas itu kita tutup dulu pintu, kita kunci gerbang, kita minta sama Allah, ya Allah jauhkanlah kami daripada mara bahaya. Benar. Seperti sekarang, hati kita tutup dulu hati kita, marah kita kendalikan. Jangan ada sifat hasud, mencintai jangan sampai timbul tamak, ya, sampai enggak memperhatikan hak orang lain kita ambil, ya. Itu kita tutup dulu, baru kita minta kepada Allah, ya Allah lindungilah saya daripada godaan syaitan, ya. Min waswasil khannas fi sudurin nas, ya, dalam hati kita ini, ya Allah, yang ngajak kepada kesesatan. Benar, kenapa pintunya udah kita tutup? Jangan kita minta kepada Allah jauhkan dari setan, tapi marah, ayo aja terus, nggak pernah kita kontrol. Pintu kita buka, sama orang masih tetap hasud, ya. Kemudian apa lagi?
tamak sama apapun. Ya udah, kalau udah senang sama apa-apa, udah nggak lupa sama semuanya. Apa yang dihajar sama dia, itu setan masuk. Terus kita mau baca apa itu setan termasuk. Jadi semua kesalahan itu nggak semuanya dari setan, ada dari kita. Itu nggak nama setan. Makanya hal-hal seperti tadi itu kita jauhkan, kita tinggalkan. Ya, jangan sampai itu yaitu mengendalikan setan kepada hati kita. Kalau setan udah masuk ke dalam hati kita, udah kayak bola kita. Udah kayak bola. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan yaitu perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa untuk terus ke depannya kita diberikan taufik hidayah, diberikan yaitu kekuatan dan segala sesuatu yang kita lakukan ini selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.